Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 praktikum IPA di SD, yang mana kami melaksanakan uji makanan yang terdapat di sebuah modul, yaitu kegiatan uji makanan, uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Yang mana di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Sonia Trisya, dan yang kedua Syafrina, yang ketiga Yunita, dan yang keempat Fitriana Eka Pertiwi. Berikut adalah penjelasan hasil praktikum telah kami laksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Syafrina. Adapun tugas saya malam ini adalah membuat praktikum tentang uji karbohidrat pada sejumlah bahan makanan. Seperti ini, yang dibutuhkan alatnya yaitu kertas yang sudah tertulis dengan nama-nama bahan makanan beserta bahan-bahan makanan yang telah disediakan, beserta uji coba untuk karbohidrat, yaitu saya gunakan dengan betadin, dan juga spidol untuk menulis nama-nama kartu nama ini. Baiklah, saya akan memulaikan untuk mencoba karbohidrat pada suatu jumlah nama-nama makanan, bahan-bahan makanan ini. Itu ada roti, ini roti yang sudah dicairkan, ini pisang sudah saya haluskan, dan ini juga ada nasi, bahan pokok tepung, dan ini ada kentang yang sudah dihaluskan, dan ini ada isi kemumu atau isi keladi. Ini gula, dan ini susu. Dan ini adalah betadin. Betadin. Foto ini juga. Betadin. Baiklah, akan saya coba untuk meneteskan betadin ke dalam bahan makanan ini dikit demi sedikit. Dekat deh, dipoto deh ya. Oke. Dia akan berubah warnanya. Nah, ini sudah mulai berubah warnanya. Ayo dek, ini sudah mulai berubah warnanya. Pada isi keladi atau kemumu sudah berbentuk biru kehitam-hitaman, dan juga pada nasi biru kehitam-hitaman. Kalau pada pisang tetap seperti berwarna betadin tadi, merah kecoklatan. Kalau pada roti juga berubah menjadi hitam kebiru-biruan. Kalau pada susu masih tetap seperti betadin tadi ya, berwarna merah kecoklatan. Pada gula juga tetap sama warnanya. Ayo dek, gula tetap warnanya. Kalau susu juga tetap warnanya. Kalau nasi berubah kemumu, nasi juga berubah menjadi kebiruan. Nah, ini pada kentang ini nampak kebiruannya, sangat biru, hitam kebiruan. Pada tepung ini, pada tepung juga kebiru-biruan, hitam kebiru-biruan.
Nah, berarti ini pertanda mengandung karbohidrat. Karbohidrat ya, kita centang ya yang mengandung karbohidrat, yaitu 1. Ada pada isi keladi, ada pada nasi, pisang bukan. Roti, ya roti berubah warnanya. Susu bukan. Gula bukan. Kentang, ya betul, berubah warna. Ini mengandung karbohidrat ya. Tepung juga mengandung karbohidrat. Nah, itulah bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu 1. Isi keladi, 2. Ada pada nasi, 3. Roti, 4. Kentang, dan 5. Tepung. Ya, itulah. Adapun praktek saya hari ini yaitu pengujian bahan makanan yang mengandung zat protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita lihat ya perubahan dari sejumlah makanan ini jika kita campurkan dengan bahan-bahan yang bisa mengetes protein nanti ya. Di sini saya gunakan ada bahan makanan seperti dekat gula, ada telur, putih telur, ini ada santan, dan ini ada nanas, dan ini ada daun seledri yang sudah dihaluskan, dan ini susu, dan ini ikan. Dan ini adalah sayur bayam yang sudah dihaluskan. Dan saya gunakan untuk mengetes protein ini yaitu air tembaga sulfat beserta lugol. Baiklah, saya akan mencoba untuk mengetes makanan pada gula terlebih dahulu ya. Kita teteskan sedikit lugol. Setelah itu kita teteskan air tembaga sulfat. Nah, nanti kita lihat perubahannya ya. Dan juga pada telur, apa yang akan terjadi pada telur ini nanti. Ini kita teteskan tembaga sulfat. Kita lihat perubahannya sejenak nanti. Dan ini pada santan, kita teteskan. Teteskan pada nanas dulu ya. Bayam, pada ikan, pada susu. Setelah itu kita teteskan dengan ini air tembaga sulfat. Ini pada nanas, ini pada bayam, ini pada ikan, ini Mimi, onde apa hujan laut? Mak apa bunyi? Ya, potong. Dah. Kita tunggu sejenak, kita aduk-aduk dulu ya. Ada gula. Gula tidak berubah warnanya sama sekali. Ini dekat sini. Ini gula bentuk seperti mulanya tadi. Setelah itu kita aduk. Jedarek.
Lanjut. Tuh, dua. Kita lihat pada telur putih telur. Nah, ini yang terjadi pada putih telur ya. Bila diaduk-aduk, dia akan berubah warnanya. Nah, dia akan berubah jadi ungu. Berarti pertanda ini ungu ini adalah putih telur mengandung zat protein. Oke, kita lanjutkan Santan. pada santan. Lanjutkan pada santan ya. Ini pada santan. Santan ini menggumpal-gumpal dan berubah warnanya menjadi biru. Kalau telur tadi ungu, kalau santan berubah menjadi biru. Nah, biru keungu-unguan. Ya. Berarti santan juga mengandung protein. Nanas lagi. Ini Kita jauh. lihat ya. Nanas. Ini Nanas berubah jadi biru. Nah, hijau kebiru-biruan pada nanas. Itu juga pertanda mengandung protein. Kita coba lagi daun seledri. Daun seledri ya. Daun seledri tidak berubah warna. Oke? Tidak berubah warnanya. Tetap seperti hijau. Berarti tidak mengandung protein. Sedangkan pada bayam ini ada untuk mencoba uji coba makanan yang mengandung protein. Protein sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi seharusnya kita harus tahu yang mana yang mengandung protein, mana yang tidak. Jadi malam ini saya praktekkan dengan menggunakan praktek protein dengan cara membakar. Yaitu kuncinya sebagai patokan adalah bulu ayam. Ini bulu ayam. Bulu ayam adalah sebagai patokan. Jadi bau bulu ayam yang sudah dibakar nanti dia akan berbau. Jadi yang lainnya nanti ada brokoli, ada sapi, ada ayam, ada ikan, ada wortel, ada sayur bayam, ada kacang panjang, ada toge, dan ada juga pisang, ada daun seledri. Jika dibakar nanti mana yang baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar, berarti itulah yang mengandung makanan yang mengandung zat protein. Nah, baiklah, kita mulai dengan membakar bulu ayam. Jadi kita cium bau bulu ayamnya. Mau mencium baunya? Lagi. Nah, sudah mendapat kunci bau dari bulu ayam. Jadi kita mulai membakar. Pertama, wortel. Apakah mirip baunya dengan bulu ayam atau tidak? Kita bakar ya. Tunggu sampai dia memang terbakar. Apakah ada baunya? Rasanya tidak ada. Oh, tidak ada baunya. Tidak ada baunya sama dengan bulu ayam. Jadi bukan. Oke. Kita ulang lagi dengan daging sapi. Daging sapi ya. Ini daging sapi. Ada baunya apa tidak? Adalah baunya sedap. Kita coba ikan lagi ya. Coba ikan.
baunya. Sama dengan bulu ayam. Ya, toge lagi satu. Toge lagi kita satu ya. Apakah toge mengandung protein atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi sekarang sudah kita uji cobakan dengan membakar. Jadi yang merasa baunya sama dengan bulu ayam yaitu 1 ayam, daging ayam, 2 ikan, 3 sapi, daging sapi, 3 sayur bayam, dan juga daun seledri. Nah, itulah uji coba yang dapat saya sampaikan untuk protein. Semoga bermanfaat. Pertama yang dilakukan adalah mengamati minyak goreng dan air. Siapkan kertas yang telah diberi label air dan minyak goreng. Siapkan minyak goreng dan air. Setelah itu, ambil minyak goreng dengan menggunakan pipet tetes, lalu letakkan di atas kertas. Selanjutnya, ambil air dengan menggunakan pipet tetes, lalu diletakkan di atas kertas. Setelah itu, diamkan selama 10 menit. Akan meninggalkan bekas. Ketika dilihat melalui senter, akan menghasilkan bayangan. Sedangkan air setelah diteteskan ke atas kertas, setelah 10 menit akan kembali kering. Apa perbedaannya? Kenapa minyak yang ditetesi ke atas kertas akan meninggalkan bekas yang transparan dan rasa licin, sedangkan air yang ditetesi ke atas kertas tidak meninggalkan bekas? Mengapa demikian? Karena minyak goreng mengandung kandungan lemak, sehingga ketika diteteskan ke atas kertas, ia akan meninggalkan bekas. Sedangkan air tidak mengandung lemak, sehingga diteteskan ke atas kertas, ia tidak akan meninggalkan noda ataupun bekas. Langkah yang kedua, kegiatan yang kedua dalam praktikum ini yaitu memberi 8 label kepada 8 jenis makanan. Beri nama pada 8 kertas dengan bahan yang akan diuji. Setelah itu, setiap bahan akan dioleskan ke kertas kira-kira 10 kali. Setelah itu, makanan tersebut dioleskan selama 10 kali olesan di atas kertas. Pertama, usapkan seledri sebanyak 10 kali. Selanjutnya, tomat sebanyak 10 kali. Selanjutnya, semangka. Margarin
Lelehkan dengan menggunakan sendok dan lilin. Lalu, teteskan cairan margarin ke atas kertas. Untuk wortel dan alpukat dipotong, lalu dioleskan ke atas kertas 10 kali. Untuk susu, ambil menggunakan pipet. Teteskan susu pada kertas. Lakukan hal yang sama pada santan. Mengambil dengan pipet, lalu teteskan santan ke atas kertas. Hingga mendapatkan hasil dari praktikum dan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pada setiap selesai meneteskan atau mengoleskan bahan, diamkan selama 10 menit dan amati perubahannya. Untuk margarin, susu, santan, jika diraba akan merasa licin dan meninggalkan noda transparan. Untuk wortel, tomat, alpukat, seledri, dan semangka tidak meninggalkan bekas transparan. Baiklah, itulah hasil praktikum yang telah kami laksanakan. Yang pertama adalah uji karbohidrat, yang kedua adalah uji lemak, dan yang ketiga adalah uji protein. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.